selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Masak Bareng Mbak Nu. Hari ini kita akan masak menu legendaris dari Mojokerto. Nah, ini ibu saya yang ahli memasak masakan tradisional dan legendaris. Kita akan masak apa nih, Mbak? Lento ya? Lento kacang tunggak. Nah, lento kacang tunggak. Nah, ini adapun bahan-bahannya adalah ini Kacang tunggak 200 gram. Terus apa lagi, Kelapa Mbak? parut secukupnya. Ya. Terus bumbu-bumbunya daun jeruk, lombok, ketumbar, bawang putih, kunyit, Laos, bawang bawang merah, merah, dan kemiri. ya. Ini adalah bumbunya. Jadi sudah disebutkan tadi. Tak lupa ditambah tepung terigu biar lengket ya. Itu masakannya. Sama untuk penyedap boleh ditambahkan masako. Nah, ini proses pertamanya gimana nih? Gimana, Mbak? Ini berarti saya ulek bumbunya dulu. Bumbu dulek. Ya, coba bumbunya saya ulek dulu semua. Diiris kecil-kecil dulek. Iya. Nih. Jadi nanti saya ditambah garam apa enggak nih? Garam. Garam dikit. Tambah dalam dikit. Saya ulek dulu. Lento kacang tunggak ini biasanya dimakan dengan sayur lodeh, tahu lontong balap, dan juga bisa dipakai untuk kudapan yang pakai lalap lombok hijau. Lento ini asal-usulnya adalah makanan dari masyarakat desa. Karena orang desa itu memanfaatkan tanaman atau hasil kebunnya untuk dipakai lauk pauk. Bumbu-bumbunya diulek. Memang lebih enak diulek manual. Jadi, iya, jadi daripada di blender karena rasanya akan lebih kerasa bumbunya dan asli. Tuh, sampai lembut diulek. Nah, ini bumbu lento yang sudah diulek. Nah, baunya harum sekali. Dan ini bumbu genep kalau di Bali. Nah, saya sisihkan dulu bumbunya di sini. Kemudian saya akan ulek kacang tunggaknya. Nah, kacang tunggaknya ini diulek. Adapun kacang ini bisa juga diganti dengan kacang lain seperti kacang hijau atau bahasa Balinya kalau kacang tunggak ini kacang kum. Nah, saya ulek dulu ya. Ini diulek sampai nggak terlalu lembut sih. Jadi agak kasar-kasar nguleknya. Jangan terlalu lembut. Lento ini kalau kacangnya kering gimana nih, Mbak? Kacangnya kering. Misalnya. Kering itu, biasanya memang lento itu yang asli itu berasal dari kacang kematal yang masih di pohonnya itu loh, yang sudah agak ketua tapi belum kering di pohonnya. Biasanya begitu. Tapi lebih luas lagi. Pakai kacang kering juga bisa, tapi harus direndam selama 6 jam sebelum membuat diulek ini biar mudah nguleknya. Direndam dulu selama 6. Ini setelah diulek bumbu dan kacangnya, kita campurkan dengan kelapa parut dan terigu. Iya, Mbak, campur. Nah, ini terigunya secukupnya semua bahan-bahannya. Kelapanya. Masako sedikit biar agak sedap sedikit masakannya. Kalau tanpa diberi penyedap rasa juga nggak apa-apa, tergantung selera aja. Nah, kalau sudah diurap ya, Mbak ya. Nah, seperti itu. Bisa menggunakan tangan langsung atau menggunakan plastik agar tangannya bersih. Bisa kasih plastik ya. Nah, sekarang setelah semua bahan diulek menjadi satu, kita bulet-buletin bentuknya seperti ini. Nah, ini Mbah Tuti sudah bulet-buletin lentonya. Jadi lento ini siap digoreng. Nah,
Hampir seperti nugget tapi terbuat dari kacang tunggak. Makanan ini murah sekali juga ya Mbah ya? Iya, sangat murah dan tradisi banget. Ini makanan generasi zaman dulu. Kalau anak-anak sekarang mungkin ya sudah nggak bisa bikin gini. Ini zaman dulu. Ya, jadi langka yang bisa bikin lento. Saya saja nggak bisa, makanya ini belajar dari ahlinya. Nah, terus kita bulet-buletin. Habis itu digoreng. Habis itu digoreng. Saya siapin penggorengan dulu. Nah, cara gorengnya itu juga ada tekniknya. Jadi kalau enggak bisa ambiar. Iya, bisa ambiar ya. Jadi harus menggunakan teknik tertentu pada saat goreng sehingga tidak ambiar karena tidak ada telurnya. Membaliknya itu setelah ini agak setengah kering baru dibalik. Kalau dibalik basah-basah bisa ambiar. Oh iya ya. Ini dulu waktu zaman saya kecil baru sering dibikinkan lento sama ibu saya karena banyak sekali tanaman kacang tunggak ada di desa. Kacang tunggak ini kan pemanfaatannya juga tidak begitu banyak. Sebanyak kacang hijau yang bisa dipakai kolak, bisa dipakai macam-macam. Nah, ini dia lento yang sudah matang. Jadi enak sekali dimakan panas-panas juga gitu. Nah, lento ini cocok dimakan sama sambal bacak ya Mbak ya. Atau lombok hijau kalau sebagai kudapan. Nah, kalau sayurnya cocoknya dengan Sayur lodeh. sayur Atau sayur asem. ya. Bisa bagus. Sayur lodeh kacang merah Kacang juga. merah, Ya. tradisi semua. Ya, jadi ini menu tradisi semua. Itu nanti bisa dicoba. Sampai jumpa di menu warisan keluarga lainnya. Terima kasih.